Alhamdulillah, kembali lagi nih bersama kami, bersama saya Agung Nugraha dan ada Syaira dan ada Pak Ustadz Anom di Fajar Berkah, Pasti Pasti Berkah. berkah. Wah, Nah, lanjut lagi nih Syaira, yang tadi pertanyaannya nih, pasti pemirsa di rumah juga udah penasaran banget nih jawabannya Pak Ustadz tapi Anom nih. kan tapi kan tadi dari tadi ngomongnya ilmu ya. Aku kan nanyanya ilmu. Jadi aku jadi kepo nih sama ilmu-ilmunya yang ada di Kang Agung. Jadi aku mau tes aja tentang ilmu agama Islam. Siapa tahu dia kan nggak bisa ya. Mending Aduh, langsung aja kali ya. Ini agak deg-degan juga nih Pak Ustadz. guysnya lumayan mudah karena ini berkaitan tentang pengetahuan agama Islam loh. Yang pertama, kebayang banget gak sih, kebangetan banget gak sih kalau Kang Agung nggak bisa jawab. Ada berapa rukun Islam? Rukun Islam itu ada 5 Syaira. Baik. Betul Pak Ustadz? Ya, Betul. Oke, yang kedua, sebutkan rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat, puasa. Iya, betul. Betul Pak Ustadz? Iya. Betul. Pintar Luar ya. biasa. Terus ada lagi nih, menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Salam. Assalamualaikum. Betul. Wajib Pak Ustadz. Benar nggak Pak Ustadz? Betul iya nggak, Pak benar. Ustadz? Benar, tapi ada Betul. 3 ya salam do. Apa 1 tuh? salam wajib dijawab, 2 salam tak perlu dijawab, Oh, 3 salam kita tak mau dengar jawabannya. Apa aja Ada. itu? Boleh nih Pak Ustadz nih. Diterangkan dulu Pak Satu Ustadz. salam wajib dijawab. Contoh salam kita kepada hadirin hadirat sekalian. Salam saya kepada Kang Agung, kepada Teh Syaira. Ini wajib dijawab. Kalau saya berjumpa, ngucapin salam, wajib dijawab. Saya sunnah mengucapkan salam. Yang mendengarkan salam saya, wajib menjawab. Jadi sunnah dan wajib, besar mana pahala? Wajib. Besar wajib. Jadi yang mendengar salam wajib dijawab, dia pahalanya lebih besar daripada kita yang mengucapkan salam. Salam wajib dijawab. 2, salam tak perlu dijawab. Salam orang sholat. Gitu ya. Kang Agung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak perlu di belakang. Waalaikumsalam Kang Agung. Itu tak perlu, itu tak perlu dijawab. 3, salam kita tak mau dengar jawabannya. Salam kita kepada penghuni kuburan. Waduh. Kalau Teh Syaira Kang Agung lewat kuburan, itu sunnah hukumnya mengucapkan salam. Oh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi apakah mau mendengar jawaban dari dalam kubur? Ya enggak, ngeri. Terbayang, waalaikumsalam, mau kabur lagi. Tapi Pak Ustadz bagaimana kalau ada seseorang yang sedang sholat, ada yang masuk nih Pak Ustadz ke dalam masjid, dia mengucapkan salam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya kalau Gimana, kita nggak sedang dalam keadaan sholat, ya kita jawab salam. Kalau kita Berarti lagi kalau- zikir begitu, kita lagi zikir ada orang masuk masjid, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Gitu. Tapi kalau kita lagi sholat ya tak perlu menjawab, begitu ya. Seperti itu Ternyata Kang ada 3 ya Pak Ustadz ya. Oh, Iya, kita next aja Ya, ya, baik. ke pertanyaan selanjutnya. Ini sih kayaknya nggak akan bisa sih jawabnya Kang Agung ya. Berlari-lari kecil mengelilingi Ka'bah disebut apa? Berlari-lari kecil. Lempar zumbro bukan? Bukanlah. kan Apa tuh? lari-lari kok jadi Lari-lari lempar. ya Pak Ustadz ya. Apa tuh Pak Ustadz Tawaf. jawabannya? Oh iya, benar nggak Pak Ustadz? Gimana? Berlari-lari kecil mengelilingi Ka'bah disebut Ya, tawaf. Ternyata pintar juga. Bukan lari-lari ya, berjalan Kang ya. Agung. Oke. Ya, begitu. Ternyata dia tahu nih pengetahuan agama Islam. Ya, Betul. dikit-dikit Pak Ustadz. alhamdulillah. Terus masih belajar ya Pak Ustadz. Kalau gitu, Alhamdulillah. next aja yuk Iya. ke pertanyaan tadi yang aku udah mau tanya gitu. Ada manusia atau orang atau mungkin teman aku nih yang lebih hafal, menghafalkan idol-idol K-pop, nonton drakor gitu kan. Artis-artis Korea dia tahu semua, tapi tiap ditanya tentang ilmu agama Islam dia tidak bisa. Dan bukan tidak bisa tapi mungkin kurang paham. Dan apakah itu termasuk musyrik kecil, musyrik besar atau gimana nih Pak Ustadz? Oh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik, maka Allah pahamkan dia tentang agama. Dia mau belajar tentang agama. Jadi kalau Allah berkehendak orang itu jadi orang baik, dia mau belajar agama, dia mau memahami agama. Gitu ya. Maka mari kita menjadi orang yang agar dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Setidaknya ya kita mau ngaji lah. Gitu ya. Masa apa nama-nama bintang K-pop hafal Lee Min Ho,
Lee Min Ho, Pak Ustadz. Jimin. Jimin. Jungkook. Hafal dia. Tapi ditanya tentang agama, tajwid, idhar ada berapa, nun mati berjumpa dengan ta, hukumnya apa, dia ngehuleng. Tak bisa jawab tentang Waduh. agama. Itu ironi dan menyedihkan. Itu bagian daripada kedurhakaan. Oh, durhaka. Itu bagian daripada dosa. Kalau dia tidak mau memperbaiki diri. Betul. Kalau dia tidak mau memperbaiki diri. Tapi alhamdulillah ketika dia sudah sadar, oh saya hafal ya. Begitu ya, ya syukur dia hafal bintang-bintang K-pop, dia pun hafal Al-Quran. Oh mantap. Gitu. Poin plus ya Pak Ustadz ya itu ya Pak Ustadz. Nah, itu jadi dia bisa menjadi sarana dakwah. Dakwahnya kepada orang-orang yang penggemar K-pop. Wah gitu ya. Masya Karena Allah. memang ladang dakwah macam-macam kan. Betul. Ada orang yang sebab kita mendekati mendekati orang itu kalau kita sehati dengan dia, orang akan mudah masuk begitu ya, akan mudah masuk. Ya, contoh Wali Songo dakwah dengan lewat wayang karena waktu itu wayang sangat digandrungi. Digemari, Digemari. iya. Sekarang ini belum ada kayaknya ya atau sudah Jarang. ada ya orang yang dakwah lewat K-pop gitu. Ada loh Pak Sudah ada Ustadz, ya? Oh. Sudah ada. Oh, ada Oh, ya. sudah ada. Sudah ada. Jadi dia tampilannya luar biasa kayak macam bintang Opa-opa Korea. Opa-opa Korea. Oh, tapi yang disampaikannya tentang keislaman. Wah, itu lebih masuk saya rasa. Keren ya. Keren bagus. Oh gitu. Seperti itu, sepertinya aku harus banyak-banyak belajar lagi mungkin Oh, ya iya. tentang agama Betul. Islam. Tidak hanya Saira tapi aku juga nih Pak Ustadz harus banyak Sama. lagi belajar. Selama kita masih hidup, selama itu kita harus belajar, khususnya tentang agama. Begitu ya. Betul. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahwa menuntut ilmu, wabil khusus ilmu yang berkaitan tentang agama, tentang bagaimana ibadah kita, tentang bagaimana kita bertauhid. Itu adalah sejak dari buayan sampai liang lahat. Selama kita masih hidup, maka kita harus terus belajar. Kapan kita boleh berhenti belajar? Pertama, otaknya sudah tak berfungsi lagi. Begitu ya. Dua, mati. Begitu ya. Itu baru boleh berhenti. Iya, Jadi boleh harus berhenti belajar. tetap belajar Terus ya. belajar. Tapi itu termasuk musyrik enggak sih Ya. Pak? Yang tadi aku orang-orang lebih memilih menghafal K-pop dibanding Al-Quran. Kalau musyrik sih tidak, cuma itu kedurhakaan. Itu bagian daripada dosa. Begitu ya. Nah, jadi dia mementingkan sesuatu yang tak penting, meninggalkan sesuatu yang penting. Begitu ya. Belajar agama, belajar bagaimana sholat, itu penting, bahkan fardu ain. Setiap Wajib pribadi ya? wajib tahu begitu. Tapi sesuatu yang tak penting di akhirat nggak akan ditanya. Iya. Apakah kau tahu siapa ayahnya Lee Min Ho? Nggak akan ditanya kan di akhirat. Betul sih. Tapi sengaja dia baca biografinya. Sedangkan biografi baginda Rasul Muhammad dia tidak paham. Gitu. Jangan sampai macam itu. Gitu. Oke nih Pak Ustadz, tadi kan Ya. saya udah ditanya-tanya nih Pak Ustadz sama si Saira ini nih. Duh bikin deg-degan aja nih. Sekarang saya mau nanya balik nih Pak Waduh, Ustadz nih. balas dendam nih. Balas dendam nih saya nih Pak Ustadz. Ya. Nah Saira, tayamum itu biasanya dilakukan menggunakan apa sih? Tayamum itu yang tanpa air kan? Tuh, Ya debu, angin. Debu. Kira-kira bener nggak? angin Pak Ustadz, betul? Ada angin segala. Kok sekarang ada angin? Debu. Debu atau tanah. Oh gitu ya, tanah Pasir yang suci. termasuk Pak Ustadz pasir? Kalau di dalam redaksi kalimatnya itu turab. Turab itu tanah atau debu. Pasir kalau memang ada bagian daripada tanahnya Bisa. itu bisa dipakai. Begitu ya. Seperti itu Kang Agung. Iya, Bisa iya. kan? Yang penting suci begitu ya, Yang penting bukan suci. nggak ada apa kotoran kucingnya. Jangan itu Pak Jelas. Ustadz. Najis Suci. itu ya. Suci Jelas harus suci, suci. Kemudian nih, sebutkan ayat yang menjelaskan tentang musyrik Ada sesuai nggak? tema Waduh, kita apa pada nih? hari ini nih. Yang tadi mungkin sama Pak Ustadz Iya, Anom yang udah Pak dibacain surat An-Nisa ayat berapa ya Pak Ustadz tadi Ayat tuh? 48. Ayat 48. Bener kan surat An-Nisa. Betul. Apalagi nih aku jadi Oke, deg-degan. selanjutnya nih. Jika pada bulan Ramadan kita tidak berpuasa beberapa hari karena sakit, maka kita harus apa? Kita harus mengkodonya, membayarnya. Soalnya aku aja lupa nih. Aku belum
bayar kayaknya. Nanti deh aku abis ini langsung bayar. Nah Pak Ustadz sedikit lah Iya, Pak Ustadz. iya. Bagaimana untuk yang belum membayar kodok nih bagi sebagian orang Pak Ustadz? Iya, kalau dia keburu datang Ramadan berikutnya, sedangkan Ramadan yang kemarin Sebelumnya aja belum belum dibayar. dibayar, maka nanti ketika membayarnya dia ditambah dengan bayar fidyah. Fidyah itu fidyah, apa tuh? fidyah itu kita ngasih sodakoh kepada fakir miskin berupa beras, bolehlah kita kaitkan dengan beras. Kira-kira dalam sehari kita makan habis berapa? Gitu ya. Misal Kang Agung makan kebiasaan pagi Padang, siang Padang, malam Padang. Kira-kira Padang Pride. itu habis uang berapa itu? Misalnya kita ambil yang 15.000 kali 3, ya tinggal kalikan 45. 45. Berarti per hari kita ngasih 45.000. Atau kalau diberaskan berapa? Berapa liter beras Berapa gitu kilo, ya. iya. Nah, pokoknya dalam sehari kita habis berapa? Untuk makan 3 kali, maka itulah yang kita kasih ke fakir miskin per hari. Jadi bukan puasanya double, tidak. Puasanya tetap. Kita misal Ramadan yang lalu kita lupa. Kita keburu datang Ramadan berikutnya. Maka misal 5 hari hutangnya. Maka tetap kita membayar 5 hari puasa, tapi plus bayar fidyah setiap harinya. Berarti 5 kali fidyah. Berarti berdasarkan dalam sehari kita habis berapa. Begitu ya. Seperti itu ya, ternyata. Ya, maka usahakan jangan sampai keburu datang Ramadan berikutnya, harus maka cepat-cepat segera ya. bayar. Iya, Gitu. Syera Ya, tuh bayar. segera dibayar ya Syera. Segera dibayar. Bentar lagi mau Ramadan nih. Iya betul. Oke lanjut ya Pak Ustadz ya. Ya. Syera nih Nabi dan Rasul yang wajib diimani oleh umat manusia ini ada berapa sih? Ada berapa Pak Ustadz? Hmm? Aduh, Oh itu pelajaran anak TK itu. tapi aku lupa. Ayo Syera, masa lupa? Aduh, berapa ya? 20? Pak Ustadz kira-kira berapa? tambah 5 lagi. Oh, 25. 25. Aduh, aku kayaknya harus banyak belajar, banyak. Nah, lagi nih terakhir dari aku nih Syera. Doa yang dibaca setelah takbiratul ihram dalam sholat disebut, Doa iftitah dong. bener gak Pak Ustadz? Takbiratul ihram. Iya, benar. 100. Oke. Nah, jangan kemana-mana ya pemirsa, masih banyak nih ilmu-ilmu yang akan disebarkan oleh Pak Ustadz Anom ini digali-gali nih. ya. Kita gali lagi lebih dalam. Karena lebih seru kan, jadi jangan kemana-mana dan tetap di mana? Di Fajar berkah, pasti berkah.